Selamat siang, perkenalkan nama saya Hendrik Ferdinand Take dengan NIM 2105106068. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu organ yang berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Dengan pertolongan saraf, kita dapat mengisap suatu rangsangan dari luar pengendalian pekerja otot. Sel-sel pada sistem saraf. Yang pertama, neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Neuron ini terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, badan sel, yang kedua, akson dendrit. Yang kedua ada sel neuroglial, sel penunjang tambahan pada susunan saraf pusat yang berfungsi pada jaringan ikat yang mensupport sel dari nervous system. 3. Sistem komunikasi sel. Daya kepekaan dan daya hantaran merupakan sifat utama dari makhluk hidup dalam bereaksi terhadap perubahan sekitarnya. Rangsangan ini dinamakan stimulus, sedangkan reaksi yang dihasilkan dinamakan respon. Alat penghantar stimulus yang berfungsi menerima rangsangan disebut efektor seperti otot, sel, kelenjar, dan sebagainya. Hubungan reseptor dengan efektor terjadi melalui sistem sirkulasi dengan perantaran zat kimia yang aktif atau melalui hormon yang melewati tonjolan protoplasma dari satu sel berupa benang tersebut, serabut. Sel yang merupakan tonjolan ini dinamakan neuron. Serangkaian neuron terdiri dari neuron reseptor dan neuron efektor yang akan membentuk arus refleks. Ada dua tonjolan neuron sensorik, yaitu ke syaraf perifer dan syaraf pusat. Yang ke perifer berhubungan dengan organ ujung, otot, dan kulit, dikenal sebagai dendrit, dan tonjolan ke pusat disebut akson atau neurit. Pembagian susunan saraf. Bagian-bagian sistem saraf. 1. Sistem saraf pusat atau Central Nervous System (CNS). Komponennya medula spinalis, sumsum tulang belakang. Yang kedua, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang kedua, sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System. Komponennya yang pertama susunan saraf somatik, yang kedua susunan saraf otonom. Sistem saraf pusat. Yang pertama, otak. Otak merupakan suatu alat tubuh yang sangat penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Bagian dari saraf sentral yang terletak di dalam rongga tengkorak, kranium, yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Otak adalah suatu alat tubuh yang sangat penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Berat otak orang dewasa kira-kira 1400 gram. Medula spinalis disebut juga sumsum tulang belakang yang terlindung di dalam tulang belakang dan berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara otak dan semua bagian tubuh serta berperan dalam gerak refleks. Yang kedua, berisi pusat pengontrolan yang penting, heart rate control atau denyut. Yang ketiga, jantung pengatur tekanan darah, breathing atau pernafasan. Yang keempat, swallowing atau menelan, vomiting. Susunan saraf perifer. Sistem saraf perifer menyampaikan informasi antara jaringan dan saraf pusat CNS dengan cara membawa signal ke CNS. Susunan saraf somatik. Susunan saraf yang mempunyai peranan spesifik untuk mengatur aktivitas otot sadar atau serat lintang. Jadi saraf ini melakukan sistem pergerakan otot yang disengaja atau tanpa disengaja. Saraf ini meliputi gerakan lingkaran refleks. Gerak refleksi merupakan bagian dari mekanisme pertahanan pada tubuh dan terjadi lebih cepat dari gerak sadar. Misalnya menutup mata pada saat terkena debu, menarik tangan pada saat terkena barang panas. Gerak refleks ini dapat dihambat oleh kemauan sadar. Refleks tergantung pada terdapatnya arus refleksi yang terdiri dari organ sensoris dan serat-serat saraf yang membawa impuls ke sistem saraf pusat. Saraf motorik yang membawa impuls menuju jalur motoris tanpa melalui otak.
Untuk terjadinya gerak refleks dibutuhkan struktur sebagai ikat organ sensoris, yaitu kulit, serabut saraf sensoris, sumsum tulang belakang, sel saraf motorik, dan organ motorik yang melaksanakan gerakan karena dirangsang oleh impuls saraf motorik. Macam-macam refleks yang biasa dilakukan di klinik. Yang pertama refleks tendon, yang kedua refleks superficial. Susunan saraf otonom. Susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot halus atau otot jantung yang dilakukan otomatis. Menurut fungsinya, susunan saraf otonom terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama susunan saraf simpatis dan yang kedua susunan saraf parasimpatis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.